channel BGR Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kakak akan membahas atau menjelaskan mengenai materi tentang pertidaksamaan rasional. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa seperti biasa harus like, comment, share, and subscribe. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Oke. Pertidaksamaan irasional. Apa sih pertidaksamaan irasional? Nah, sebelumnya di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tentang apa pertidaksamaan irasional. Irasional itu tidak rasional. Tidak rasional berarti tidak masuk akal. Nah, berarti kita sedang belajar yang tidak masuk akal. Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, irasional di dalam matematika bahwa ada suatu fungsi atau suatu bilangan di mana dia itu mempunyai akar. Gitu ya. Jadi suatu bilangan atau suatu fungsi yang ada akarnya, nggak bisa dikeluarin. Itu adalah irasional gitu. Oke, misal kita lanjut ke bentuk umum. Bentuk umum dari pertidaksamaan irasional itu seperti ini. Akar fx kurang dari akar dx. Nah, ini tuh merupakan bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Kenapa? Karena ada suatu fungsi yang di bawah akar atau yang ada akarnya begitu. Kemudian di sini ada syarat bahwa si fx itu harus apa? Harus lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa? Karena ada suatu bilangan negatif di bawah akar atau di bawah akar itu ada suatu bilangan negatif, maka dia itu tidak terdefinisi, nggak bisa gitu ya. Beda dengan akar yang nggak bisa dikeluarin tapi bilangannya itu positif, itu masih bisa. Nah, maka dari itu maka si efeknya yang ada akarnya pokoknya harus apa? Harus lebih dari atau sama dengan 0. Misal gini nih. Misal oke. Akar 9 dioki 3, akar 4 dioki 2. Kalau akar negatif 4 berapa? Gimana ya? Iya, susah ya. Kalau akar 0 ya 0 gitu. Jadi syarat bilangan yang di dalam akar itu harus lebih dari atau sama dengan 0, nggak boleh negatif. Nah, maka karena si gx juga di bawah akar, maka si gx juga harus apa? Harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu. Paham ya? Oke, pakai harus dulu. Oke, langkah-langkah atau solusi atau cara untuk mengerjakan apa penyelesaian pertidaksamaan irasional itu. Nih yang pertama. Oke, biar enak sambil kita contoh soal, sambil kita jelasin langkah-langkahnya. Contoh boleh. Contoh soal, contoh. Di sini sudah kakak siapkan contoh soalnya. Akar 2x ditambah 2. Akar 2x ditambah 2. Kemudian dicurangi akar 6x dikurangi 8. 6x dicurangi 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan irasional. Kita selidiki dulu yang namanya pertidaksamaan ini. Ada tandanya lebih dari atau sama dengan. Nah, di video sebelumnya silakan lebih jelasnya lagi apa itu pertidaksamaan ya. Kemudian yang dikatakan irasional nih, ada suatu fungsi atau suatu bilangan yang mempunyai akar gitu. Itu adalah rasional. Nah, yang pertama, angka pertama itu kita ubah dulu si bentuk permasalahan itu menjadi bentuk umum. Nah, seperti ini. Kalau di rasional itu udah harus 0 ya sebelah kanan. Nah, kalau di rasional ya seperti ini. Biar nanti ketika kita bersolusi itu lebih mudah. Maka si yang ini kita pindah dengan maka akar 2x ditambah 2 itu lebih dari atau sama dengan akar maksudnya dia 6x dikurangi 8. Nah, gitu. Baik bro ya. Nah, setelah itu yang pertama itu langkah-langkahnya ya, langkah-langkah.
penyelesaiannya. Yang pertama, yoi apa? Keluarkan akar. Keluarkan akar dengan cara kita beri kuadrat kedua ruas. Maka yang ini kita kuadratkan, yang ini kita kuadratkan. Oke. Maka sini coret, akarnya coret, sehingga yaitu 2x ditambah 2 lebih dari sama dengan 6x dikurangi 8. Nah, setelah itu langkah selanjutnya operasikan pertidaksamanya PTDK. Nah, pertidaksamanya ini termasuk syarat pertama atau kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama atau syarat pertama harus kita operasikan dulu. Ini kita pindah dari kanan ke kiri pindah. 2x 6x nya pindah, maka dikurangi 6x itu lebih dari atau sama dengan negatif 8 dikurangi 2. Maka negatif 4x lebih dari sama dengan negatif berapa? Negatif 10. Negatif 8 dikurangi 2 berarti negatif 10. Karena di sini ada bilangan negatif, ya udah kita bagi dengan negatif 4 itu biar habis gitu ya. Negatif 4 bagi negatif 4 hasilnya positif x. Nah, ingat, kalau untuk pertidaksamaan, kalau misalkan dia itu dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah apa? Jadi 5x bukan, tapi berubah yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari atau sama. Nah, karena dia itu lebih dari, maka menjadi kurang dari atau sama dengan negatif 10 dibagi negatif 4 berarti 10 per 2. Atau bisa kita tulis x kurang dari atau sama dengan dicoret-coret berapa? Bagi 2, 5 bagi 2, oke, 5 per 2. Kalau udah 5 per 2 cukup, udah gak apa-apa, dibuat pecahan aja. Atau 5 per 2 itu bisa kita tulis menjadi bentuk desimal itu sekitar 2,5. Nah, ini syarat yang pertama, kita kasih kotak dulu Pak, boleh. Syarat yang kedua atau langkah selanjutnya, karena karena tadi si fx-nya itu harus lebih dari 0 atau suatu fungsi yang ada akarnya harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini tuh fx-nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini fx, ini gx. Berarti si gx juga sama tetap ya. Tapi gimana kalau gx-nya nggak ada Kak? Berarti yang fx-nya doang. Nah, fx-nya doang salah satu aja gitu ya. Oke, ini langkah yang pertama, ini langkah yang kedua, tandai fx-nya yang ini. 2x ditambah 2 itu harus lebih dari atau sama dengan 2x lebih dari atau sama dengan negatif 2, sehingga x lebih dari sama dengan negatif 2 bagi negatif 2 berarti negatif 1. Oke, kita tandai lagi kasih kotak K boleh. Kemudian syarat yang ketiga, langkah yang keempat, karena si gx-nya ada akarnya juga, wajib untuk si gx itu harus lebih dari atau sama dengan gx-nya apa? 6x dikurangi 8 lebih dari atau sama dengan 0. 6x lebih dari atau sama dengan x lebih dari atau sama dengan 8 per 6 atau x lebih dari sama dengan dibagi 2 4 dibagi 2 3 4 per 3. Yuk bro, kasih kotak Kak, boleh itu ya. Oke, nah setelah ini gimana? Nah, setelah ini langkah selanjutnya itu langkah yang kelima itu gabungkan syarat gitu ya. Nah, itu kita gabungkan syarat. Kalau syaratnya ada 3, kita gabungkan ketiga-tiganya. Kalau syaratnya ada 2, kita gabungkan kedua-duanya. Karena di sini syaratnya ada 1, 2, 3 atau x-nya ada 3, maka kita gabungkan ketiga x ini dalam suatu garis bilangan. Pokoknya kalau kalian belajar pertidaksamaan pasti tak luput atau tak terlepas dari yang namanya garis bilangan atau garbil, garis bilangan. Oke, kita kasih start lagi sebatas. Kita buat garis bilangan. Serat, nah gitu ya. Oke, yang keenam garbil garis bilangan. Nah, ini penuh ya.
Maka ini selangnya penuh. Berarti dulu negatif 1, 4/3, terus 5/2. Oke, kemudian kita uji titik. Uji titik dibiasakan. Nah, caranya gimana? Ya, caranya bisa kalian ditengok video pembelajaran sebelumnya lebih detailnya ya di pertidaksamaan rasional. Uji titiknya kita pilih sembarang bilangan. Nah, setelah itu bedanya untuk pertidaksamaan rasional kita akan menentukan daerah atau tanda daerahnya. Tapi untuk di pertidaksamaan irasional kita langsung saja sesuai syaratnya. Syaratnya itu arahnya kemana? Lihat di syarat yang pertama, X kurang dari. Ingat, kalau kurang dari atau kurang sama dengan, itu arahnya ke kiri. Kalau lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu ke kanan. Itu kuncinya. Nah, berbeda dengan rasio. Nah, kita harus tentukan dulu tanda daerahnya. Tapi untuk rasional tidak. Nah, lihat ini 1, negatif 1 mana? Nih negatif 1 lebih dari, berarti dia ke kanan. Ini 1 berarti dia ke kanan. Oke. Kemudian 4/3, mana 4/3? Lebih dari, ke kanan juga. Oke. Kemudian 5/2 ke kiri. Nah, berarti ke sini. Oke. Nah, berarti kita lihat daerah yang paling banyak terlewati atau daerah yang paling banyak dihasil lah. Yang ini kan 1, 2, 3. Ini 1, 2, ini 1, ini 1, 2. Berarti daerahnya itu yang ini penyelesaiannya. Nah, ada di tengah. Berarti kita tulis himpunan penyelesaiannya dari pertidaksamaan rasional ini adalah 4/3 kosongkan, kosong penuh, kurang dari atau sama dengan berapa? 4/3, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5/2. Nah, seperti itu. Itulah langkah-langkah atau proses untuk memberikan suatu solusi dari permasalahan pertidaksamaan irasional 1 variabel. Gimana? Mudah ya. Bagi yang belum paham silahkan diulangi lagi video pembelajarannya. Bagi yang sudah paham nanti kita lanjut di video berikutnya. Nah, jika video ini bermanfaat, maka silakan kalian share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga ikut merasakan manfaatnya. Dan yang terpenting, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Seperti itu. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe, pencet tombol merahnya agar kami atau channel BGR lebih berkembang lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat serta yang memberikan inspirasi bagi kawan-kawan pendidik. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.